itu zakatul ain, zakat nafsi, zakat tidak tiap jiwa ya. Tapi kalau zakat mal nggak gitu hitungannya sudah jelas, yaitu kalau sudah sampai nisabnya, ya seperti tadi itu ya, kalau unta itu ukurannya setengah 5, sapi kalau ukurannya itu 25, kalau kambing itu ukurannya ya 30 sampai 120 ya, itu ukurannya sudah ada gitu, kemudian sudah sampai 1 tahun ya keluarkan aja. Hari ini sekalian, yang perlu kita pahami daripada zakat ini ya, terutama adalah pertama unsur akidah. Unsur akidah bahwasanya keluarkan zakat ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dan telah menganugerahkan kepada kita harta sehingga cukup banyak ya, maka wajib syukur kita adalah kita bagi syakatum dan istiqanakum walan syakatum binahula binasyatik itu ya, firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Kemudian yang kedua, zakat ini perlu untuk kita taati dengan baik, karena zakat ini adalah empati, kepedulian kita kepada kaum du'afa, kaum lemah. Kaum lemah ini terutama ya tentunya fakir miskin ya. Fakir miskin itu sudah jadi kata idiom itu, fakir miskin nggak dipisah, fakir sendiri miskin sendiri. Di dalam Quran pun juga nempel tuh ya, dalam surat At-Taubah ayat 61 itu nempel dengan kata fakir dan miskin, tapi duluan fakir daripada miskin ya. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan pokok, dan kalaupun dapat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi nggak tentu tuh rezekinya itu fakir itu ya, dapat kadang tidak. Kalaupun dapat juga tidak cukup untuk kebutuhan keluarga ya, lebih susah kayaknya. Sedangkan miskin dia itu sudah mempunyai pekerjaan, tapi pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari ya. Ada misalnya ya, kita sehari itu misalnya belanja itu paling sedikit misalnya 50.000 lah ya, untuk makan 3 kali sekeluarga ya. Nah itu penghasilannya itu kurang dari itu ya, dalam 1 bulan 50 kali 30 berarti kan berapa itu? Habis 3,5 ya. Ya kurang daripada itu, misalnya hanya tukang bulu cuci atau apa kan, atau sapang misalnya ya, atau apa hansip gitu ya, pendapatannya cuma 1.200.000 nggak cukup. Nah ini termasuk kategori miskin, dia punya pekerjaan, punya penghasilan tapi tidak cukup ya. Inama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya sampai berapa. Zakat ini ya, zakat ini juga ya, serah merupakan empati daripada orang yang punya harta, karena dengan harta ini dia bisa peduli dengan kesulitan orang. Makanya bisa dikatakan juga zakat ini adalah berbagi ya, berbagi rezeki, berbagi nikmat Allah kepada orang lain, terutama fakir dan miskin, berbagi. Kemudian zakat ini pula seperti di pemerintahan DKI yang saya alami kan, saya lihat ya, itu ada program untuk memberikan modal usaha kepada fakir miskin. Bukan hanya fakir miskin itu kebanyakan untuk konsumtif ya, tapi juga ada fakir miskin yang punya keahlian menjahit misalnya, tukang jahit ya, atau misalnya tukang bakso gitu ya, yang penghasilan tapi kecil ya, itu diberikan modal usaha. Dia diberikan modal usaha, tetapi tidak usah membayar manfaat, nggak ada manfaatnya ya, karena manfaat itu ya khawatirnya tadi jatuhnya ke riba. Jadi dikasih pinjaman 5 juta, kembalinya nanti ya 5 juta secara berangsur, nanti bergulir kepada teman yang lain yang belum dapat. Ya, ini yang sekarang ini dilakukan, jadi bisa menggulirkan ya
modal usaha ini. Sehingga zakat ini mempunyai hikmah, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Harta ini tidak hanya bergulir di kalangan orang kaya, tetapi harta ini juga bergulir di kalangan orang miskin. Ya, karena dikasih modal. Ya. Kela yakunu daulatan bainal aghniya. Ya. Agar supaya harta tidak hanya bergulir di antara orang kaya. Nah, ini sekarang ini sering dalam diskusi kemarin Pilpres itu ini jadi perdebatan gitu ya. Nah, jadi sekarang ini katanya hanya bergulir di antara orang kaya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap miskin. Karena hartanya itu hanya di atas buternya. Nanti dilaporkan di APBN nasional itu kita ya ada surplus 5-7%. Tapi itu bruto itu ya. Daripada pendapatan orang-orang kaya saja. Yang miskin itu yang tetap banyak miskin. Nah, satu pihak Pilpres itu berjuang nggak begitu ngitungnya. Ya. Kesejahteraan daripada masyarakat itu kalau seandainya di lapis bawah itu meningkat. Jadi saya tukang bakso, 5 tahun berikutnya dia punya warung sendiri, misalnya ya, itu berarti meningkat itu. Petani itu tidak hanya penggarap sawah, tapi dia juga bisa menggarap sawahnya itu. Karena apa? Karena irigasi dari pemerintah itu lancar. Dikasihkan modal, ya, modal untuk bibit, bahkan gratis dulu zaman Harto ya, gratis gitu ya, bibit itu gratis ya. Nah, jadi kalau di bawah itu bergerak, insya Allah petani-petani itu nggak akan lari ke kota jadi tukang ojek, nggak akan, karena ekonomi di bawah bergerak. Nah, jadi zakat ini juga salah satu tujuannya adalah agar supaya harta itu bergerak di masyarakat luas, tidak hanya di lapis atas. Kayak layak urut, itu latar belakangnya lingkup ya. Jadi supaya harta itu muter ya, sampai ke lapis bawah. Kemudian daripada manfaat daripada zakat ini adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Kalau seandainya jurang kepemilikan harta itu terlalu jomplang antara yang kaya dan yang miskin, seolah-olah yang miskin itu hanya sebagai hambanya aja, ya, kasih pekerjaan itu hanya sebagai ya kuli-kulinya aja, mengangkat padi dengan yang karena ya dia nggak punya kemampuan untuk mengolah tanahnya, di tanahnya kering, ya nggak ada air sama sekali, nggak mungkin dong gotong royong bikin bendungan, pasti harus mereka itu kan. Nah, jadi karena ada kerahiman dari yang kaya kepada yang miskin seperti itu, maka antara yang kaya dengan miskin itu dekat, ya dekat, nggak iri, ya nggak iri, ya. Sehingga tidak ada niat untuk kejahatan kepada yang kaya, nanti dirampok ya, karena merasa dia itu diperhatikan. Nah, jadi karena merasa yang miskin-miskin biasanya kan kadar fakru ayakuna kufra, hampir saja kefakiran itu, kemiskinan itu ayakuna kufra, menjadikan dia kufur pada Allah, jadi mencuri akhirnya. Kenapa dia mencuri? Miskin dia, ya dia sih kuat menahan lapar, anak-anaknya kan menangis nggak makan. Ya, siapa yang tahan orang tua melihat anaknya nangis karena perutnya lapar? Ya sudahlah, bismillah lah, untung-untungan. Kalau ketangkep ya dia, kalau nggak ketangkep anak saya bisa makan. Nah, jadi adanya kepedulian dari yang kaya kepada ini menjadikan kampung itu aman. Ini zakat aman ya, karena zakat itu sasarannya di orang miskin, ya zakat miskin ya. Jadi digulirkan jadi usaha, bukan hanya sembako ya. Sembako itu dimakan besok sudah habis gitu. Beda kalau dikasih modal ya dikasih modal usaha karena dia punya keterampilan untuk ya kecil-kecilan dagang kecil-kecilan ya, dia sudah nggak lagi mengharapkan sembako itu karena dia sudah mampu. Nah, inilah beberapa ya, manfaat daripada zakat itu ya. Di samping zakat ini juga bisa mendatangkan pahala dan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini al-musaddiqin, al-musaddiqati, ya, waqtullaha qardan hasanan, ya, yudha'af lahu, ya, ajruhum, dan seterusnya ayat. Jadi siapa yang bersedekah, musaddiqin, maksudnya di sini kata-kata sedekah di dalam hadis atau Al-Qur'an itu
bisa berarti dua, bisa berarti zakat, bisa berarti sedekah. Ya, itu dia itu dapat pahala dari Allah. Yudha'af lahum ajruhum, diberikan kelipatan ya pahala itu. Diberikan kelipatan pahala. Saudara sekalian, sedekah itu juga pasti ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita sedekah kepada orang yang tidak terlalu miskin, mungkin pahalanya 7 gitu ya. Tapi kalau dia sedekah kepada orang yang sangat miskin, ya, nah itu pahalanya bisa 10 gitu. Ya. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari mana yang memang sangat miskin, ya, supaya zakat itu betul-betul memberi manfaat. Ya, tujuan zakat itu kan, ya, antara lain adalah memberikan manfaat, memberikan manfaat. Di samping zakat itu adalah memberikan keberkahan, ya, zakat itu memberikan apa lagi, ya, kesejahteraan, ya, zakat itu bisa memberikan manfaat pada lingkungan masyarakat di sekitarnya. Kemudian zakat itu juga bisa mendatangkan pahala, ya, bisa mendatangkan pahala. Sekarang ini ya, Rasulullah mengabarkan kepada aku gitu ya, bahwasanya ada amal-amal ya yang bisa memasukkan seorang pada surga. Kata Nabi, ya, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan jangan kau bersyirikan, ya Allah kepadanya, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasilul arham, ya, Bukhari Muslim, ya. Jadi ada 4 yang dalam hadis disebutkan yang bisa memasukkan surga. Pertama, tidak syirik. Yang kedua, mendirikan sholat, ya, sesuai dengan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah waktu dia zakat, mengeluarkan zakat, batasul arham, dan menyambung silaturahmi. Jadi zakat itu ya samping dapat pahala juga bisa menjadi salah satu media untuk kita bisa masuk ke surga. Mudah-mudahan ini memotivasi kepada kita sekalian, ya. Siapa tahu di antara kita nanti ya yang belum mengeluarkan zakat nanti juga bisa mengeluarkan zakat. Pada bulan lalu saya sampaikan satu bentuk zakat yang lain, yaitu namanya adalah zakat profesi. Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan dari profesi kita. Ya, kita sebagai guru, kita sebagai pedagang, seperti itu ya. Dan zakat itu, profesi itu ya, para ulama mengaitkan kepada disamakan urut tijarah dengan perdagangan. Kalau nanti sudah nisabnya, ya, maka dikeluarkanlah 2,5%. Nisabnya daripada urut tijarah ini sama dengan 90 gram emas. Senilai 90 gram emas dikeluarkanlah 2,5%. Ya. Kalau di pegawai negeri, ya, kantor Pemda DKI itu yang bukan agama Islam, ya, berdasarkan kerelaannya ada materai itu ya, kerelaannya itu dipotong gajinya setiap bulan 2,5%. Ya. Karena nanti kalau sudah 1 tahun ya dipotong terlalu gede, kita sayang keluarganya. Setiap bulan dicicil ya, 1 tahun ya, kemudian oleh Pemda DKI diserahkan kepada Basnas DKI. Oleh Basnas DKI kemudian ditasarufkan kepada Kapolres dan sebagainya. Jadi siapa tahu kita nanti bisa ya keluarkan zakat dari hasil usaha kita masing-masing. Kalau sudah mencapai sekitar 90 gram emas ya, keluarkanlah zakat itu ya. Kapan mengeluarkan zakatnya? Ya setelah 1 tahun daripada kita mendapatkan. Tidak menunggu nanti lebaran. Kalau menunggu lebaran takutnya tadi muncul 3 bulan, muncul setengah tahun. Ya muncul pula zakatnya tentunya ya. Janganlah mudah-mudahan ada gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.